Tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan sehari-hari. Tata krama berlaku dimanapun, kapanpun, dan terhadap siapapun. Seseorang yang memiliki tata krama dalam pergaulan dapat menciptakan kebaikan, keselarasan, kedamaian, kebahagiaan, dan keselamatan. Perilaku dalam bertata krama yang baik merupakan perwujudan dari nilai-nilai Pancasila. Setiap pribadi yang berperilaku sopan dapat menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati sesama pribadi. Di Indonesia, ada beberapa bentuk tata krama yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah tata krama dalam berbicara. Bagaimana seseorang harus bisa menempatkan kondisi di mana dan dengan siapa ia berbicara. Jika berbicara dengan orang yang lebih tua, maka sebaiknya ia harus menggunakan bahasa yang sopan, formal, santun, serta mudah dipahami. Ada juga tata krama saat makan. Contohnya adalah makan dengan tangan kanan, tidak bersendawa sembarangan, mengambil makanan secukupnya, tidak berlebihan, tidak makan sambil berbicara, dan masih banyak lagi. Hal tersebut bertujuan agar acara makan tetap menjaga tata tertib saat makan bersama. Sedangkan tata krama dalam bertamu, kita juga perlu untuk memiliki sopan santun dan menghormati tuan rumah, seperti misalnya mengucapkan salam, mengetuk pintu, duduk setelah dipersilahkan, memakan atau minum suguhan yang telah disediakan, dan berpamitan dengan baik jika hendak pulang. Selain itu, ada juga tata krama yang lahir dari adat pada suku-suku yang ada di Indonesia. Misalnya, suku Jawa. Di dalam suku Jawa terdapat aturan dalam bertutur kata dan penggunaan bahasa, yaitu bahasa Jawa halus atau kromo. Bahasa Jawa halus ini digunakan ke orang yang lebih tua, atau bahkan ada juga Jawa wayang, yaitu untuk strata yang lebih tinggi lagi. Kemudian ada juga sungkem saat kita bertemu keluarga yang lebih tua atau dalam meminta restu. Lalu ada juga dalam adat Bali, yaitu berhati-hati dan tidak menginjak canang Banten atau sesajen. Kemudian, hendaknya kita mengenakan kain atau selendang saat memasuki pura. Lalu, tidak mengganggu prosesi ibadah umat Hindu Bali saat kita mendatangi upacara keagamaan yang tengah berlangsung saat itu. Indonesia memang terkenal oleh masyarakatnya yang ramah. Namun, keramahan itu tidak menutup kemungkinan adanya tata krama atau attitude yang masih kurang baik yang sering terjadi di sekitar kita. Misalnya, tidak mengetuk pintu terlebih dahulu ketika kita ingin masuk ke ruangan orang lain. Lalu enggan meminta maaf, meminta tolong, dan berterima kasih hanya karena gengsi. Lalu ada juga kita sembarang menelepon seseorang di WhatsApp atau Line atau sosial media lainnya tanpa bertanya terlebih dahulu. Kemudian kita mengutarakan perkataan yang dapat melukai perasaan dengan kedok menasihati, beropini, dan lain-lain. Selain itu, dalam pergaulan juga ada seperti membuka Instagram atau YouTube saat diberikan hotspot atau tethering. Kemudian kebiasaan untuk menggeser kiri kanan, melihat galeri atau riwayat chat saat sedang meminjam HP teman, karena itu sama saja kamu mengusik privasinya. Kemudian juga membagi nomor HP seseorang seenaknya tanpa izin. Kemudian tidak mempedulikan orang di belakang kita ketika kita membuka pintu ATM atau minimarket, sehingga kita langsung menutup pintu itu tanpa mempersilahkan mereka masuk terlebih dahulu. Kemudian ada juga sibuk dengan handphone ketika sedang berbicara tatap muka dengan seseorang, karena itu menandakan bahwa kita kurang menghargai orang tersebut. Kemudian ada juga kendaraan yang berhenti di tengah jalan sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas dan sebagainya. Tata krama merupakan salah satu penerapan dari sebuah karakter seseorang. Identitas nasional dari sebuah negara dapat dilihat berdasarkan perilaku bangsanya, sehingga jika seandainya rakyatnya memiliki cara berperilaku yang buruk, baik dalam sikap maupun sopan santunnya, maka itu akan tercermin pada bangsanya, dan ini akan berpengaruh pada keberlangsungan negeri. Pancasila merupakan ideologi dan dasar negara Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila dijadikan sebagai pedoman hidup untuk menyatukan bangsa dan menjadi solusi terhadap problematika yang sedang dihadapi.